Faktor intrinsik lainnya adalah water activity. Water activity dalam makanan itu adalah jumlah air dalam makanan yang dapat digunakan dalam fungsi-fungsi biologis dan berkorelasi dengan jumlah air yang terdapat dalam bentuk bebas. Air bebas inilah yang dapat digunakan oleh mikroba untuk tumbuh di dalam makanan. Jadi harus dalam bentuk bebas airnya. Kalau misalnya airnya tidak terdapat dalam bentuk bebas, misalnya saja beku begitu, itu tidak dapat dimanfaatkan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Water activity tidak sama dengan kadar air. Jadi water activity itu adalah air bebas yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroba. Water activity atau AW makanan biasanya berkisar antara 0,1 sampai 0,99. Sebagai contoh, misalnya makanan yang kering atau water activity-nya rendah, seperti sereal, crackers, gula, garam, itu AW-nya sekitar 0,1 sampai 0,2. Sementara makanan yang cukup tinggi water activity-nya, seperti misalnya jelly, selai, itu AW-nya bisa sekitar 0,6 sampai 0,85. Sementara daging segar, ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran AW-nya sekitar 0,9. Water activity dari makanan dapat direduksi dengan menghilangkan air atau desorpsi ya, dan dapat ditingkatkan melalui absorpsi air. Nah, modifikasi AW dengan cara menurunkan nilainya ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Contohnya melalui proses penambahan garam atau gula, atau melalui pembekuan dan pengeringan. Terkait dengan water activity yang ada di dalam makanan, maka setiap kelompok mikroba ini, yang tumbuh di dalam makanan memiliki kebutuhan AW yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Kalau kita perhatikan, makanan yang kering itu lebih banyak dikontaminasi oleh kapang dibandingkan bakteri. Hal ini disebabkan karena kebanyakan kapang memiliki minimum AW yang lebih rendah dibandingkan bakteri. Jadi kapang ini dapat tumbuh pada makanan yang lebih kering dibandingkan bakteri. Bakteri di sini misalnya bakteri gram negatif membutuhkan minimum AW pada makanan untuk dia bisa tumbuh sebesar 0,9. Dibandingkan misalnya pada kapang, dia bisa tumbuh pada makanan dengan AW 0,8, atau bahkan kapang yang serofilik bisa tumbuh pada makanan dengan water activity yang hanya 0,6. Faktor intrinsik berikutnya adalah pH. pH makanan dapat sangat bervariasi, tetapi umumnya dia ada pada kisaran pH sekitar 3 sampai 7. Hanya sedikit makanan yang pH-nya di bawah 3. Misalnya yang di bawah 3 itu lemon, lime, grapefruit, cranberry juice, itu pH-nya bisa sampai 2 ya. Demikian juga jarang makanan yang pH-nya di atas 7. Kecuali misalnya albumin telur itu sekitar 8, atau clams itu ya sekitar 7,1. Nah, berdasarkan pH-nya, makanan dapat dibedakan menjadi high acid food dengan nilai pH yang di bawah 4,6 dan low acid food yang memiliki pH di atas 4,6. Umumnya buah, jus buah, makanan fermentasi itu adalah makanan yang tergolong high acid food. Sementara sayur-sayuran, daging, ikan, dan susu itu umumnya adalah low acid food. Nah, pH makanan ini memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan mikroba dalam makanan. Setiap mikroba memiliki pH optimum dan kisaran pH untuk pertumbuhannya. Secara umum, kapang dan ragi dapat tumbuh pada kisaran pH yang lebih rendah dibandingkan bakteri. Dan bakteri gram negatif lebih sensitif terhadap pH rendah dibandingkan bakteri gram positif. Nah, jika pH di dalam makanan direduksi sampai di batas bawah toleransi pertumbuhan mikroba,
maka sel mikroba itu tidak hanya berhenti tumbuh, tetapi juga bisa kehilangan viabilitasnya. Sehingga menurunkan pH makanan, seperti pada makanan fermentasi, itu bisa kita gunakan sebagai salah satu cara preservasi makanan.